Baiklah, jadi sini saya akan mencoba memberikan kepada kalian sedikit preview mengenai X2 ini. Jadi apa saja yang ada di dalam X2 ini dan juga apa saja fitur-fiturnya. Kita cek terlebih dahulu mulai dari bodinya. Jadi bodinya di sini menggunakan bahan metal. Kayak ada agak kopong di sini. Bisa dikasih-kasih seperti ini. Dalamnya kayak kosong. Terus setelah itu di sini ada micro SD, lalu ada tombol reset, ada port USB buat ngecas, juga buat transfer data. Tapi saran saya menggunakan card reader saja karena transfer data lewat sini itu sangat lama, kecepatannya juga sangat lambat. Terus setelah itu di sini ada tombol-tombol. Sebelah sini ada jacknya untuk audionya. Di sini polos, di sini juga polos. Di belakang sini ada seperti baut. Ada 4 buat seperti untuk membuka karena belum pernah. Terus setelah itu di sini ada tulisan X2 High Fidelity Music Player. Di sini ada tulisan FC dan CE-nya. Design made in China, x2.com. Lalu ada serial number. Setelah itu di depan sini ada tombol volume atas, volume bawah. Ini next, ini previous, ini play pause, dan ada tombol menu. Nah, waktu dinyalakan seperti ini, kita matikan, ada tulisan see you soon. Setelah itu ada bunyi cetek seperti itu. Waktu kita nyalakan juga ada bunyinya juga. Kita nyalakan. X2 ini initializing. Terus setelah itu untuk menu-menunya, jadi kita klik di sini menu, lalu ada pilihan folder. Jadi di sini musik saya udah berdasarkan folder. Ini naik seperti itu. Setelah itu ini karena macro SD. Terus setelah itu di sini bisa dipencet play dan pause. Jadi untuk lihat play pause-nya, lihat di sini di angka 08 ini yang atasnya warna kuning. Itu adalah ketika jalan. Yang di bawah ini adalah selesainya kapan. Terus setelah itu ada file number 1 untuk next, file kedua, file ketiga, file keempat sampai file ke-6. Kalau di folder itu ada 6. Terus di sini juga play mode-nya. Di sini adalah play mode ketika langsung jalan terus, satu folder selesai, folder selanjutnya. Terus di sini ada tulisan, ada gambar file, dan di sini ada gambar mengenai bitrate dari musiknya. Kalau misalnya ini 320, ini MP3 ya. Terus setelah itu ini ada equalizer-nya, di sini soft, dan juga di sini ada visualizer dari equalizer-nya. Untuk menunya kita pencet menu sekali, muncul untuk folder untuk pilih lagu atau all song untuk semuanya. Terus setelah itu ada update media library untuk mengupdate medianya. Terus setelah itu ada play mode. Jadi play mode di sini ada order atau urutan, repeat sekali atau folder. Terus setelah itu repeat folder, jadi diulang-ulang satu folder. Ini untuk repeat semua, ini untuk shuffle atau kocok. Terus setelah itu ini untuk intro ini belum saya coba untuk apa. Shuffle juga memutar semuanya, tapi dia acak. Terus setelah itu repeat all itu nyambung, jadi nggak acak. Ini coba kita untuk menu selanjutnya. Tadi kan sudah folder, all song, update media library, play mode, equalizer. Untuk equalizer-nya di sini ada apa saja, ada off atau datar. Setelah itu ada rock. Rock ini menaikkan bass sama treble-nya. Jadi ya khas dari equalizer rock. Untuk pop ini untuk vokalnya untuk naik. Setelah itu klasik ini saya kurang tahu bedanya seperti apa. Untuk soft ini sudah paling enak karena bassnya tidak melebar, tapi bass kecilnya itu kerasa nonjok. Terus setelah itu untuk lainnya ada jazz, ada DBB. Jazz ini juga enak, dan DBB ini nambah bassnya. Off, saya paling suka yang soft karena enak. Setelah itu backlit off, bisa diatur-atur ya. 18, 6, 0 sampai paling tinggi itu di 30. Terus setelah itu sebentar, kurang fokus. Untuk backlight tadi udah. Terus ada sleep timer, jadi berapa, kalau misalnya nggak digunakan terus kapan mau mati. Saya bisa setting 10 menit. Terus ada lock key,
Loki di sini bisa disable atau enable. Saya kurang suka Loki-nya karena kurang responsif, jadi saya disable saja. Terus setelah itu ada exit dari menu ini ya. Terus bisa juga kita ke menu yang lebih dalam, itu pencet menunya lebih lama. Nah, setelah bunyi klik, terus setelah itu bisa masuk sini untuk resolve default, language, memory info, please wait. Jadi sini saya menggunakan memori maksimalnya adalah 32 GB, sudah digunakan 25%. Ada firmware version dari saya beli ini di Tokopedia, belum pernah saya update. Ataupun ada auto power off, saya masukkan ke 10 menit. Terus setelah itu kita pencet menu lagi untuk balik, tapi pencet dan tahan. Nah, sudah. Jadi sini saya coba yang flag ya. Misalkan ini, jadi di sini udah tulisan flag. Sebentar saya fokuskan. 999 soft itu ya. Terus ini ada ini play by folder. Lalu ini ada indikator baterainya. Jadi untuk baterainya di sini lumayan boros dibandingkan player yang sebelumnya saya pakai. Jadi hanya kuat 6-8 jam untuk pemakaian biasa. Itu di volume menengah ya, antara volume 10 sampai 15. Jadi di sini untuk volumenya saya juga kurang suka karena maksimal volumenya di sini memang tinggi, tapi karena saya tidak terlalu butuh untuk volume tinggi itu, jadi untuk volume paling kecilnya yang volume 1 ini itu masih terlalu besar buat saya. Jadi karena saya biasanya pakai buat tidur gitu, kalau di volume 1 kurang kecil volumenya, jadi masih kerasa kayak HP di volume yang paling kecil, jadi masih kencang suaranya. Jadi di sini bisa sampai volume maksimal 40 volumenya. Saya nggak tahu, belum pernah sampai segitu karena di volume 18 sampai 20 saja sudah pecah suaranya di headset. Jadi biasanya saya menggunakan volume 10 sampai volume 15. Ini itu untuk menu-menunya sudah semua ya. Ini untuk Loki, kita coba untuk Loki-nya kita enable sleep-nya 10. Jadi ntar nunggu berapa waktu, habis itu ininya ke lock. Ini untuk screen protector-nya belum saya buka karena saya nggak tahu yang jualan di mana. Karena saya beli ini mungkin akan bertahan lama ya, karena saya juga takut kores, jadi saya nggak lepas. Terus setelah itu ini jacknya ini lembut ya, ketika kita masukkan headset itu tidak terlalu kencang maupun terlalu longgar, jadi lembut. Terus setelah itu ini untuk USB-nya seperti ini. Saya kira juga USB-nya ini enak juga, jadi tidak keras juga. Kita coba ya menggunakan charger Oppo. Sepertinya udah ke lock. Oh iya, long press menu key to unlock. Jadi kalau misalnya udah lock ini, kita pencet yang lama menunya. Nah, terus habis itu unlock. Nah, waktu udah unlock seperti ini kurang enaknya karena tadi pencet menunya itu harus tepat 1 atau 1,5 detik. Jadi kalau misalnya kelebihan, nanti tiba-tiba waktu buka ini terus masuk ke sini, masuk ke menu. Nah, ini sepertinya baterainya sudah habis. Kita charge terlebih dahulu ya. Untuk charge-nya seperti ini. Jadi khas dari MP3 ini tuh kalau misalkan dia baterainya sudah habis ataupun dia sedang mutar file FLAC seperti itu yang besar, dia pasti akan agak sedikit error untuk play pertama. Jadi waktu awal-awal musiknya nyala, ketika play FLAC yang 933 kilobit per second tadi itu, dia agak loading lama di awal dan kurang responsif tadi. Tapi kalau misalkan sudah jalan, udah itu nanti dia bisa jalan sendiri, bisa lancar sendiri. Untuk suaranya buat telinga saya masih belum
belum bisa membedakan ya antara FLAC dan MP3 320. Tapi kalau misalnya MP3 320, 256 apalagi 128 itu terasa sih. Untuk ngecharge-nya ini sekitar 1 jaman sampai penuh. Untuk impresi suaranya yaitu untuk player sekecil ini, dan ini sudah sangat enak ya menurut saya. Jadi sebelumnya saya menggunakan Walkman NWZ B183F itu sama enaknya dengan ini. Jadi untuk suaranya dia cenderung ke warm ya. Jadi standar untuk bass, mid sama treble-nya itu dia tidak ada yang lebih menonjol, jadi flat datar enak.